Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita dan aktivitas sehari-hari kita pada bulan suci Ramadan meskipun dalam keadaan berpuasa. Setelah kita sampai pada akhir bulan suci Ramadan, maka kita akan tiba pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri sering sekali di antara kita menganggap bahwa setiap manusia, setiap orang muslim ketika datang hari raya Idul Fitri maka seolah-olah yuladu 'alal fitrah, seperti dilahirkan kembali, seperti bayi yang masih suci. Namun jika kita tinjau Idul Fitri, Id berarti adalah pesta atau hari raya, sedangkan Al-Fitr adalah sarapan pagi. Sehingga Idul Fitri berarti yauma yafturun nasu, hari di mana orang-orang kembali sarapan pagi. Setelah 1 bulan penuh ia tertahan untuk bisa melaksanakan sarapan pagi karena melaksanakan perintah berpuasa, maka pada hari raya Idul Fitri setiap umat muslim sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sarapan pagi. Bahkan disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu meskipun sedikit. Jika kita ingin memaknai Idul Fitri bahwa kembali kepada fitrahnya, bahwa kembali itu berasal dari kata ada ya'udu audan, yang berarti kembali. Jika Id adalah pesta atau hari raya, sedangkan jika kita sambungkan Idul Fitri, maka itu adalah hari di mana orang-orang diperbolehkan oleh Allah untuk melaksanakan sarapan pagi. Jika kita ingin menganggap bahwa Idul Fitri adalah setiap manusia muslim seperti dilahirkan kembali, ia kembali kepada fitrahnya, maka sah-sah saja. Namun jika kita melihat hadis bahwa orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah ketika bulan suci Ramadan adalah bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Jika kita melihat hadis man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwa bagi siapa saja yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan karena keimanan dan keikhlasannya, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Begitupun dengan qiyam Ramadan, atau kita sering menyebutnya sholat tarawih. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama seperti halnya puasa. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah lalu. Namun Imamul Haramain di dalam memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut bahwa pengampunan Allah bagi orang-orang yang melaksanakan qiyam Ramadan itu hanya terbatas pada dosa kecil saja. Sedangkan Imam Ibnul Munzir di dalam penjelasannya ia mengatakan bahwa
ampunan Allah bagi orang yang melaksanakan qiyam Ramadan itu tidak terbatas hanya pada dosa kecil saja. Dosa besar pun sangat mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan landasan keimanan dan keikhlasan. Idul Fitri, sering sekali kita mendengar ucapan minal aidin wal faizin. Al-aidin artinya kita kembali. Al-faizin, kita meraih kebahagiaan, kita meraih kesenangan. Namun di kalangan para sahabat, ucapan yang populer ketika datangnya hari raya Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana. Namun akhir-akhir ini kita sering mendengar ucapan minal aidin wal faizin, seolah-olah kita kembali kepada kefitrahan kita. Itu sah-sah saja jika kita berharap seperti itu. Namun hanya bagi orang yang melaksanakan aktivitas ibadahnya secara totalitas, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, jika kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka saya yakin seluruh umat muslim pada bulan suci Ramadan selalu menjalankan aktivitas ibadah. Oleh sebab itu, ketika datang hari raya Idul Fitri, ada doa yang diucapkan, yakni taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana. Jadi kita melaksanakan ibadah, harapan kita itu semoga Allah menerima ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah sholat malam kita pada bulan suci Ramadan, sehingga kita berharap semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Pada hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan oleh Allah untuk banyak-banyak membaca takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita membaca takbir seraya mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Itu semua agar kita bersyukur akan datangnya hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, jika kita melihat dimensi sosial, itu adalah hari raya yang menghendaki setiap orang harus berbahagia. Sesuai penyebutannya Idul Fitri, yakni hari di mana orang-orang kembali melaksanakan sarapan pagi. Bahkan ketika bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kita diwajibkan oleh Allah untuk membayar zakat atau zakat fitrah, yakni kepada orang-orang yang kurang mampu. Harapan tersebut agar seluruh umat muslim dapat melaksanakan sarapan pagi, agar seluruh umat muslim tidak ada yang merasa kelaparan ketika datangnya hari raya Idul Fitri. Sebelum saya menutup kultum yang singkat ini, mari kita membaca takbir seraya mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La
إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.